3.624 korban perempuan yang tercatat dalam catatan tahunan solidaritas perempuan pada tahun 2024 akibat dari pembangunan yang patriarki bukanlah sekadar angka biasa. Ini merupakan gambaran di mana kemiskinan bisa menimpa siapa saja, tapi dampaknya masih lebih banyak dirasakan oleh perempuan. Situasi perempuan di desa saya sekarang sedang sulit, memiskinkan kami perempuan. Kata Prabowo kalau dia akan jadi pemimpin nanti barang-barang akan dimurahkan, tapi sekarang ternyata lebih mahal lagi, segala barang-barang meningkat semua harganya. Dan itu agak sulit cara pencaharian ekonomi. Catatan Solidaritas Perempuan, proyek strategis nasional, proyek iklim, dan kebijakan patriarki lainnya telah berdampak terhadap ketimpangan ekonomi dan pemiskinan sistemik terhadap perempuan. Setidaknya ada 7.000 perempuan di 105 desa terdampak akibat berbagai proyek yang dilakukan di Indonesia. Tentu bukan tanpa sebab. Di negara yang patriarki, sistem yang hadir memang selalu tidak menguntungkan bagi perempuan untuk dapat menikmati hak asasi manusianya, baik secara sosial budaya, ekonomi, politik, maupun hukum. Situasi ekonomi hari ini yang berdampak pada kami perempuan akar rumput adalah sangat merugikan kami perempuan, di mana hari ini pada saat ke sawah kita melihat itu sudah menggunakan teknologi. Jadi hari ini kami misalnya dulu dari menanam padi itu kami sudah menghasilkan karena itu bisa dikerjakan oleh kelompok perempuan. Sedangkan hari ini dengan hadirnya teknologi itu sudah mengurangi tenaga kami perempuan sehingga kami tidak menghasilkan. Sebelumnya kalau keadaan kami perempuan yang ada di khusus yang ada di Desa Kuku, memang kami mengalami kemerosotan yang sangat-sangat ekstrim, khususnya perbedaan iklim atau dalam kami mencari untuk pengadaan bibit ataupun keadaan perekonomian yang ada di desa, khususnya kurangnya partisipasi atau simpati dari pemerintah yang ada. Saya tidak berbicara untuk yang ada di pusat, tapi khususnya yang ada di desa. Sampai hari-hari ini memang betul-betul lumpuh total. Perkembangan sekarang dengan adanya makanan gratis buat anak sekolah, kami belum merasakan. Makanya sedangkan gas sekarang sudah lebih mahal. Harga sembako semakin hari semakin naik, sehingga kami para petani merasa terbebani dengan masalah yang dihadapi sekarang. Harapan saya semoga hasil panen para petani tidak anjlok seperti tahun-tahun sebelumnya dan petani tidak lagi termiskinkan di tanahnya sendiri. Dampak pemiskinan yang hadir bagi perempuan pun sangat beragam. Hal ini terjadi karena bergantinya pemerintahan dari satu ke yang lainnya tidak membawa perubahan yang bermakna bagi perempuan, termasuk dalam pemerintahan Prabowo Gibran saat ini. Saya rasakan saat ini tidak jauh berbeda dari kepemimpinan sebelumnya, yang dimana biaya selalu menjadi masalah ketika para petani memulai usaha taninya, dan juga biaya pupuk serta biaya perawatan yang tidak stabil. Katanya itu akan ada pemangkasan dari Presiden Prabowo, dan pemangkasan itu dialihkan ke pemberian makanan gizi secara nasional di Indonesia. Menurut beberapa perempuan mantan buruh migran, mereka tidak merasakan bahwa itu berdampak positif, malah mereka mengatakan itu adalah dampak yang sangat tidak baik, karena
menurut perempuan mantan buruh migran ini lebih baik bantuan pemerintah pendidikan itu yang terutama, dan bantuan kesehatan, subsidi kesehatan gratis. Hingga 100 hari kepemimpinan Prabowo Gibran, Solidaritas Perempuan melihat Prabowo Gibran masih tidak berpihak kepada perempuan karena terus melanjutkan praktik-praktik Jokowi dalam proyek investasi dan kebijakan diskriminatif serta pembungkaman gerakan sipil menggunakan militerisme di dalamnya. Menguatnya kewenangan militer di rejim Prabowo Gibran pada ruang-ruang sipil akan berpotensi terhadap konflik yang semakin destruktif. Menguatnya relasi kuasa dan ketimpangan peran antara militer dan rakyat sipil serta berpotensi terhadap kerentanan, kekerasan, intimidasi termasuk juga kriminalisasi terhadap perempuan di berbagai sektor. Rangkaian kejahatan sistemik terus dilakukan oleh pemerintah, seperti perampasan lahan, mengeksploitasi hutan, menghilangkan sumber penghidupan perempuan, termasuk dalam menggunakan hukum sebagai alat untuk memperkuat kekuasaannya. Ini terlihat jelas dari pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja yang tidak bermakna hingga menciptakan konflik agraria dan ketimpangan ekonomi yang tak berkesudahan bagi perempuan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang berorientasi pada pembangunan ekstraktif dan juga investasi telah melegitimasi pembangunan yang eksploitatif, merampas ruang-ruang hidup masyarakat dan tidak mengedepankan prinsip hak asasi manusia, keadilan gender, dan juga lingkungan yang berkelanjutan, dan tidak mengedepankan partisipasi bermakna perempuan. Membaca harga barang agak dimurahkan. Sudah itu cara pencarian mudah untuk mendapatkan banyak pekerjaan. Pelaturan jangan dipersulitkan, minta dimudahkan cara pelaturannya. Kemudian harapan perempuan mantan buruh migran ini tentang menuntaskan kemiskinan, yaitu mereka menginginkan ketika mereka sepulangnya dari negara Timur Tengah berada di wilayah masing-masing, mereka menginginkan ada sentuhan dari pemerintah. Mereka menginginkan pelatihan dan bantuan usaha agar mereka nanti ketika mereka pulang, mereka memiliki usaha sendiri dan tidak memiliki keinginan lagi untuk berangkat ke luar negeri. Berpesan untuk pemerintah, tolong distabilkan ekonomi di dusun kami, agar menghargai hasil pertanian kami lebih tinggi daripada harga sembako, sehingga kami dapat meimbangi harga yang semakin hari semakin naik. Dan untuk itu kami sebagai perempuan yang ada di desa berupaya dengan sekuat tenaga, dengan berbagai macam alasan untuk kami mempertahankan pangan lokal, sehingga kami mulai bertahan, khususnya kami ibu-ibu rumah tangga, mendekatkan dapur, menyediakan pangan secara bersama, secara berkelompok, untuk kami dapat memotivasi ibu-ibu yang lain atau perempuan yang ada di desa Kuku, supaya kami diperhatikan oleh pemerintah, karena kami perempuan-perempuan yang ada di Kuku ingin supaya dibantu, supaya lebih semangat kami dalam perjuangan kami memperjuangkan makanan lokal. Perempuan berdaulat atas pangan, perempuan berdaulat atas
tanah dan perempuan berdaulat atas diri sendiri.